Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar dan para pemirsa TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi nikmat yang demikian banyaknya. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin, serta memberikan kesabaran kepada mereka yang dengan takdir Allah Azza wa Jalla mereka diuji terkena wabah atau penyakit yang melanda bumi ini pada saat-saat ini. Semoga kaum muslimin disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bala ini diangkat dan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab yang ke-86, babul wafa bil ahdi wa injas al wa'ad, bab tentang menepati janji dan melaksanakan apa yang seorang menjanjikan kepada orang lain. Kita diperintahkan untuk melaksanakannya, untuk menunaikannya, karena ini bagian dari sifat-sifat seorang yang mukmin, beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi sudah disampaikan, demikian pula hadis Rasulullah SAW tentang melaksanakan janji ya juga sudah disampaikan, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perangai yang apabila keempat perangai itu ada pada diri seseorang, maka orang itu disebut oleh Nabi SAW sebagai seorang munafik yang murni. Wa man kanat fi khaslatun minhunna kanat fi khaslatun minan nifaq hatta yada'a. Dan barang siapa yang memiliki salah satu dari perangai tersebut, maka dia memiliki salah satu dari sifat-sifat kemunafikan sampai dia meninggalkan perangai tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, idza tumina khana, ya, apabila dia diberi amanah dia khianat, wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta, wa idza ahada ghadar, apabila dia berjanji dia khianat, wa idza khasama fajar, dan apabila dia berdebat atau berselisih dengan seseorang, maka dia melakukan kejahatan, melakukan sikap melampaui batas kepada orang yang menjadi lawannya. Naudzubillahi min dzalik. Ini di antara sifat-sifat orang-orang munafikin, ya, sifat-sifat orang munafikin yang semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku, law qad jaa malul bahrain a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha falam yaji malul bahrain hatta qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma jaa malul bahrain amara Abu Bakr radhiyallahu anhu fanada man kana lahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'iddah aw daynun falyatina fa'ataituhu wa qultu lahu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li kadza wa kadza
fahatha li hathiyatan fa'adda fahatha hathiyatan ya fa'adattuha fa idza hiya 500 faqala li khudh mithlaiha muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada aku, jika datang harta dari Bahrain, ya niscaya aku akan memberikan kepada engkau hakadha wa hakadha. Beliau menyebutkan bilangannya. Falam yaji malul Bahrain, maka harta dari Bahrain itu tidaklah datang sehingga Nabi SAW wafat. Sampai beliau wafat, ternyata harta itu belum datang dari Bahrain. Maka ketika datang harta tersebut, maka Umar Siddiq radhiyallahu anhu menyeru. Ya, beliau mengumumkan kepada para sahabat, man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uddatun aw dainun falyatina. Barang siapa yang dia mempunyai janji atau hutang, ya, ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka falyatina, hendaklah dia datang kepada aku. Hendaklah dia datang kepada kami. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, fa'ataituhu, maka aku pun datang menemui beliau. Faqultu lahu, lalu aku katakan kepada beliau, yakni kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li kadza wa kadza. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku bahwa aku berhak, yakni mendapatkan harta dari Bahrain itu sekian dan sekian. Maka Abu Bakar Siddiq kemudian menuangkan uang atau harta itu kepada Jabir bin Abdullah, lalu fa'adattuha, kata Jabir, aku menghitungnya. Ternyata ada 500 dinar. Faqala li khudh mithlaiha, maka kemudian beliau mengatakan pada aku, ambil lagi 2 kali dari jumlah tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang terjadi di zaman Nabi SAW dan sesudah wafat beliau. Bahwa Nabi SAW, beliau menjanjikan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, apabila datang harta, entah itu jizyah dari kota atau dari kerajaan Bahrain, ya, yang mereka wajib membayar kepada kaum muslimin, maka beliau Nabi SAW menjanjikan kepada Jabir akan berikan sejumlah harta itu. Setelah berjalan waktu, ternyata harta dari Bahrain tak kunjung datang. Belum dikirim atau belum datang. Ya, sampai Rasulullah SAW meninggal. Hingga Nabi SAW wafat, ya, itu pun belum datang harta tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi SAW setelah wafat, beliau diganti oleh Al-Khalifatul Rashid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq menjabat sebagai khalifah kaum mukminin pada saat itu, maka beliau mengumumkan kepada para sahabat, kalau mungkin ada yang mempunyai janji dengan Nabi SAW, ada yang punya hutang, hendaklah dia datang menemui kami, kata Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan hal tersebut ketika harta dari Bahrain sudah dikirim dan telah sampai di kota Madinah dan diserahkan kepada Khalifatul Rasulullah SAW, diberikan kepada Abu Bakar Siddiq sebagai kepala negara pada saat itu. Maka beliau mengumumkan, kemudian Jabir datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau menyampaikan bahwa Rasul alaihissalatu wassalam pernah menjanjikan kepada beliau, kepada Jabir, akan memberikan sejumlah harta
jika datang harta dari Bahrain. Kemudian Abu Bakar Siddiq memberikan, ya, karena itu janji Rasulullah SAW kepada Jabir, maka Abu Bakar Siddiq menunaikan, melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW ketika itu kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi beliau mengambil sejumlah yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini tentu memberikan kepada kita pelajaran tentang diperintahkannya untuk menepati janji dan menjalankan amanah. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, setelah beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, menggantikan Nabi SAW, beliau melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Beliau melaksanakannya, beliau melanjutkannya, dan ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau sangat setia kepada Nabi SAW, hayyan wa mayyitan. Baik ketika Nabi SAW masih hidup, demikian pula setelah wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menjalankan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Ya, salah satunya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya melaksanakan janji, melaksanakan amanah. Ya, tidak boleh karena kebencian kita kepada seorang kemudian menghalangi haknya. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Apalagi kalau tidak ada kebencian. Ya. Seandainya seorang mempunyai kebencian kepada saudaranya karena suatu hal, dia tidak boleh menghalangi saudaranya dari hak saudaranya. Apalagi kalau itu tidak ada kebencian. Berdasarkan kecintaan satu dengan yang lainnya. Maka tentu sudah merupakan kewajiban seorang untuk menjalankan amanah janji yang diberikan kepadanya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu masalah yang banyak dibicarakan dalam kitab-kitab usul fiqh, yaitu tentang khabarul wahid. Bahwa berita dari seseorang itu adalah hujjah. Ya, berita dari seseorang itu adalah hujjah. Ini adalah merupakan hal yang disepakati oleh para salaf. Meskipun para mutaakhirin dari ulama-ulama atau sebagian dari ulama muslimin dari ahli usul itu mereka bahkan dari ahlul kalam mereka menolak berita dari seseorang khususnya di dalam masalah berkaitan dengan akidah. Tapi hal ini terbantah. Karena apa? Di zaman para sahabat, zaman salafus saleh, berita dari satu orang itu, entah masalah yang berkaitan dengan akidah, atau masalah yang berkaitan dengan hukum, ya hukum fikih, itu mereka jalankan. Mereka tidak memisahkan antara satu berita itu mutawatir dari Nabi SAW, atau satu berita itu hanya diriwayatkan oleh seseorang. Satu orang, atau dua orang, atau tiga orang. Mereka tidak membedakan masalah itu. Setiap berita yang sudah benar, datangnya dari Nabi SAW, dibawakan oleh satu orang, disampaikan oleh satu orang sahabat, diterima oleh mereka dengan lapang dada. Dan ini ajaran agama Allah dan agama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab apa yang disebutkan oleh ahlul kalam, ya, karena ini sumber dari mereka yang memisahkan antara atau membedakan antara khobar ahad dengan khobar mutawatir dalam masalah akidah. Artinya kalau khobar itu, berita itu mutawatir, mereka mengamalkannya. Tapi kalau berita itu hanya dari satu orang, sahabat misalnya, khususnya dalam masalah akidah, mereka tidak mengamalkannya. Ya, dianggap itu satu hal yang tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, kita melihat di sini bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau ya mendapat
amanah atau beliau mengetahui Nabi SAW menjanjikan sesuatu kepada beliau. Kemudian setelah Nabi SAW meninggal, beliau diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu Jabir bin Abdullah datang menemui Abu Bakar Siddiq, menyampaikan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada beliau. Dan Abu Bakar Siddiq melaksanakannya. Abu Bakar Siddiq tidak mengatakan siapa yang menjadi saksi kepadamu. Ya. Siapa orang lain yang mengetahui bahwa Nabi SAW menjanjikan kamu harta sejumlah itu. Beliau tidak mengatakan demikian. Beliau menerima berita itu. Dan beliau menjalankan amanah tersebut. Alaihi salatu wassalam. Jadi amanah dari Nabi SAW. Dijalankan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, oleh karena itu, permasalahan yang membedakan antara khobar ahad dan khobar mutawatir dalam masalah akidah, kalau mutawatir diterima, ya, kalau ahad itu berarti hanya akan atau tidak bisa diterima secara murni, ini adalah merupakan sesuatu yang baru dalam agama Allah. Ya, termasuk pendapat yang mubtada' yang diada-adakan oleh mereka ahlul kalam. Ya, tidak pernah dikenal oleh para salaf dahulu. Ya, oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik di zaman al-qurun al-mufaddalah. Ya. Karena ini dampaknya besar. Makanya para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya membantah pendapat tersebut. Yang membedakan antara khobar ahad dan khobar mutawatir dalam masalah akidah. Kalau khobar ahad ya dipertimbangkan, kalau khobar mutawatir baru kemudian diterima ya oleh mereka. Ini sesuatu yang baru di dalam agama, diada-adakan oleh ahlul kalam. Dan pembahasannya tentu bukan di saat ini. Telah disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, ya, membantah ya pendapat yang diada-adakan tersebut. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, selama berita itu benar, datangnya dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih, baik dalam masalah akidah atau masalah hukum, maka kita sebagai orang beriman wajib menerimanya. Ya, wajib menerimanya, wajib mengimaninya. Ya, wajib. Ya. Tidak boleh kita menolak berita tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi berita atau khabar wahid adalah hujjah, merupakan hujjah, dalil yang menjadi pegangan selama berita itu benar, sahih dari Nabi SAW, baik masalah akidah, apalagi masalah berkaitan dengan hukum. Kemudian bab yang berikutnya yang akan kita bahas, bab yang ke-87. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu al-muhafadhati ala ma'tadahu minal khair. Bab tentang seorang dianjurkan untuk menjaga, meneruskan suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik, amal-amal kebaikan yang biasa dia lakukan, hendaknya dia istiqomah dalam melaksanakan amal tersebut. Ya. Meskipun amal itu mungkin sedikit, kecil, tapi hendaknya seorang istiqomah dalam amal kebaikan itu. Ini bab yang dibahas oleh An-Nawawi dalam hal ini. Beliau membawakan sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim ya, untuk mendukung atau sebagai dalil bagi bab ini. Yang pertama, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan tersebut dengan diri-diri mereka. Ya. Ayat ini menceritakan pada hakikatnya tentang nikmat yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Allah berikan kepada mereka nikmat, karunia, ya,
Namun mereka kufur kepada Allah. Mereka mendustakan para rasul. Maka Allah merubah nikmat itu menjadi adab, menjadi bencana, menjadi malapetaka yang menimpa mereka karena perbuatan mereka. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa suatu nikmat yang Allah berikan pada seorang, hendaknya dia menjaga nikmat itu. Hendaknya dia memelihara nikmat tersebut. Ya. Jangan sampai karena perbuatannya, karena kekufurannya, kesombongannya, keangkuhannya, kemaksiatannya, menjadikan nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ayat ini sebetulnya kita mengambil secara umum, ya, sebagaimana dalam kaidah yang mengatakan bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran itu diambil secara umum dari satu ayat Al-Quran, bukan karena kekhususan sebab. Jadi intinya, keadaan seseorang ketika dia dalam keadaan baik, dalam keadaan taat pada Allah, dan menjalankan amal-amal kebaikan, amal soleh, hendaknya dia pertahankan amal itu. Dia lanjutkan amal itu. Dia istiqomah dalam amal tersebut. Ya, jangan sampai dia meninggalkannya, jangan sampai dia merubahnya. Ya, karena Allah tidak merubah keadaan satu kaum, kecuali mereka sendiri yang merubah keadaan tersebut. Demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan dari keburukan kepada kebaikan. Ya. Seorang tidak boleh pasrah dengan keadaannya dan mengatakan, sudahlah, inilah nasib aku. Memang sudah begini, suratan takdir. Lalu dia tidak berupaya. Dia tetap bergelimang dalam maksiat, tetap bergelimang dalam dosa. Bergelimang dalam perbuatan-perbuatan yang diingkari dan dimurkai oleh Allah. Dia tidak mau berupaya untuk merubah keadaannya. Ini pun berbahaya. Harus ada kemauan. Dan itu tentu, dan meminta taufik dari Allah Azza wa Jalla. Memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayahnya, memberikan taufiknya, memberikan kekuatannya untuk dapat merubah keadaan kita dari keadaan yang buruk pada keadaan yang lebih baik, dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kekufuran kepada iman. Ya, minta pada Allah Azza wa Jalla. Ya, cari kebenaran itu. Jangan kita puas dengan apa yang ada dalam diri kita, puas dengan keadaan, kondisi, ya, puas dengan apa yang kita dapati dari orang tua kita, padahal bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Jangan demikian. Tapi ayo bergerak, kejar hidayah itu, sambut hidayah itu, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kita merubah diri kita dari pertolongan Allah. Yani dan meminta dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui hati hamba-hambanya. Apabila seorang memang menghendaki kebaikan dari lubuk hatinya, dari keikhlasan hatinya, Allah akan menunjuki dia kebaikan itu. Tetapi kalau seorang memang dasarnya hatinya sudah rusak, tidak ada kemauan memperbaiki dirinya, ya, maka sulit untuk dia bertobat. Sulit untuk dia kembali kepada Allah Ta'ala. Karena memang rusaknya dari dalam. Ya, rusaknya dari dalamnya. Nah, oleh karena itu, benar apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permulaan perbaikan tergantung pada hati ini. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh perbuatan fisik ini akan baik. Namun apabila segumpal daging ini jelek, segumpal daging ini rusak, maka seluruh perbuatan fisiknya pun akan jelek. Lisannya, ya, pandangannya, langkah kakinya, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan fisik pun akan rusak. Karena apa? Segumpal daging itu rusak. Ala wahya al-qalb. Segumpal daging itu adalah
hati. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, apabila kita ingin memperbaiki diri kita, ya, perbaikan pertama adalah dengan islahul qalb. Memperbaiki hati ini. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hasad, penyakit dengki, ya, penyakit sombong, angkuh, ria, ujub. Ya, hilangkan. Ya, bersihkan. Kemudian kita minta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan kekuatan. Ya, untuk kita dapat merubah diri kita. Dengan apa? Dengan salah satu yang menuntut ilmu. Ada keinginan dalam diri kita untuk mengenal kebenaran. Mencari kebenaran. Dan kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber kebenaran. Jalla jalaluhu. Allah turunkan kebenaran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian lanjutkan oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah, zat yang maha mengetahui hati manusia. Kalau seorang hamba ingin memperbaiki dirinya, Allah akan menolongnya. Sebagaimana Allah menjanjikan dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Dan orang-orang yang mereka sungguh-sungguh ingin mencapai keridhaan kami, niscaya kami akan lanahdiyannahum subulana. Kami akan bukakan bagi mereka jalan-jalan kami. Ya. Kami akan bukakan bagi mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lamal muhsinin. Dan sungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah Maha mengetahui. Kita tidak bisa berbohong pada Allah Ta'ala. Dan tidak bisa berbohong pada diri kita. Ingin baik, perbaiki hati ini. Dari hati ini insya Allah Ta'ala. Dan pertolongan Allah, seorang yang memperbaiki perbuatan anggota badannya. Perilakunya, akhlaknya. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-92. Wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah engkau seperti seorang wanita yang dia menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Jadi Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita dalam perbuatan kita, jangan sampai kita merusak perbuatan kita. Perbuatan telah baik, amal soleh yang telah kita kerjakan, jangan kemudian kita batalkan amal-amal soleh itu. Jangan kita rusak. Ya. Jangan. Tapi istiqomalah dalam amal kebaikan itu. Allah memberikan perumpamaan ibarat seorang wanita yang memintal tali. Memintal benang sampai menjadi tali yang kuat. Sudah menjadi tali yang kuat, lalu wanita itu menguraikan kembali. Dilepas kembali pintalan-pintalan tersebut. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka tentu di sini peringatan dari Allah Azza wa Jalla agar seorang dapat istiqomah dalam hidupnya, dalam imannya, dalam amal solehnya, agar dia istiqomah. Ya. Jaga agama itu. Pelihara amal-amal kebaikan yang biasa kita lakukan. Jangan kemudian kita tinggalkan. Lalu kita berbuat maksiat, naudzubillah. Atau melakukan perbuatan yang akan menggugurkan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai demikian. Kemudian ayat lain yang juga dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam surat Al-Hadid ayat 17. وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ
Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ini peringatan Allah kepada kaum mukminin. Agar kaum mukminin jangan menyerupai ahlul kitab. Ya. Orang-orang yang diberikan Alkitab, al-Yahud dan Nasara. Janganlah kalian seperti mereka orang-orang yang diberikan kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad. Ketika waktu berlalu, waktu berjalan. Ya. Tidak ada upaya mereka memperbaiki diri mereka. Untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Sampai apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum. Maka keraslah hati mereka. Na'udzubillah. Keraslah hati mereka. Hati kalau sudah keras, lebih keras daripada batu. Kalau batu masih memancarkan air, padahal batu itu keras. Kalau hati, na'udzubillah. Maka dari itu kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari al-qalb al-qasi. Al-qaswat al-qalb. Perlindungan pada Allah Ta'ala dari hati yang keras. Yang tidak mau mengambil pelajaran dari kehidupan ini. Belajar agama, belajar din. Tetapi tidak diamalkan. Akhirnya hati menjadi keras. Pelajaran-pelajaran dari kehidupan ini tidak pernah diambilnya. Kejadian-kejadian dahsyat dibiarkan berlalu begitu saja. Karena apa? Hati yang keras. Satu contoh dalam kenyataan hidup kita ini, kita melihat bagaimana Allah menguji kita dengan turunnya wabah ini yang hampir menyeluruh di seluruh negeri di bumi ini. Itu pun masih ada dan tidak sedikit orang-orang yang menjadikan bahan bercanda dengan musibah, dengan wabah yang Allah turunkan, yang semestinya adalah peringatan bagi kita. Untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala. Untuk kita bertobat pada Allah Ta'ala. Karena apa? Tidaklah musibah itu turun, melainkan karena perbuatan manusia. Ya. Ma asabakum min musibatin, fabima kasabat aydikum, wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja menimpa kalian, itu karena perbuatan kalian sendiri. Dan Allah banyak memaafkan. Nah, hati kalau sudah keras, dia tidak akan mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan yang Allah berikan. Ya, sebagaimana saya katakan tadi bahwa tidak sedikit di antara kaum muslimin menjadikan musibah wabah ini bahan untuk bercanda, bahan untuk ditertawakan. Subhanallah. Salah satu sebab adalah karena kejahilan. Yang kedua karena hati yang keras. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di antara dalam surat Al-An'am ayat yang ke-42. Allah Taala berfirman, "Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u." Ya. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Yani apa, mengapa ketika datangnya ba'suna, yani azab kami, peringatan kami, kok mereka tidak tadarra'u, tidak menundukkan diri mereka kepada Allah dan bertaubat dan meminta ampun dan berdoa. Lalu Allah menyebutkan salah satu penyebabnya adalah walakin qasat qulubuhum. Akan tetapi hati-hati mereka telah keras. Tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian ini. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Dan perbuatan-perbuatan mereka telah dihiasi oleh syaitan. Ya. Diperindah oleh syaitan. Maka dari itu, hendaklah kita mengambil pelajaran dari apa yang dengannya Allah menguji kita untuk kita kembali pada Allah Ta'ala. Untuk kita merendahkan diri kita dan berdoa dan beribadah dan memohon pada Allah Ta'ala. Allah menurunkan wabah, menurunkan ujian pada hamba-hambanya agar mereka berdoa pada Allah, mereka meminta pada Allah, dan agar mereka mengetahui kelemahan mereka.
Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala yaitu surah Al-Hadid ayat 27, "Fama ra'aw haqqa ri'ayatiha." Ini tentang bagaimana mereka orang-orang yang membuat satu tuntunan dari ahli kitab, yaitu mereka tidak menikah, tapi kemudian mereka tidak menjaga apa yang mereka buat. Nah, ini juga satu pelajaran agar kita dalam beramal dari apa yang kita ketahui dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, hendaklah kita menjaga amal itu. Ya, menjaga amal tersebut, istiqomah di dalam amal tersebut. Ya, makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam bab ini bab al-muhafadhah ala ma'tadahu minal khair. Bab tentang menjaga ya satu kebiasaan yang baik, tentu dari sumber Quran dan Sunnah yang seorang sering mengerjakan. Seorang misalnya dia terbiasa dan istiqomah dalam sholat duha. Setiap hari dia melakukan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat. Dia berupaya untuk terus melaksanakannya, karena itu amal kebaikan. Seorang dia membiasakan dirinya untuk memberikan sedekah, walaupun sedikit. Setiap hari dia berikan sedekah. Mungkin 500 rupiah, mungkin 1000 rupiah, atau 2000 rupiah. Tapi dia terus istiqomah dalam melaksanakan amal kebaikan tersebut. Ini bab yang menganjurkan demikian. Suatu amal kebaikan yang sering kita lakukan, hendaknya kita menjaganya, kita memeliharanya. Dan ini salah satu amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana ketika Aisyah Ummul Mukminin berkata, pernah Nabi SAW ditanya, "Ayul a'mali ahabbu ilallah?" Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi SAW, "Adwamuha wa in qalla." Yaitu amal yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi bab ini berkaitan dengan istiqomah di dalam beramal. Ya, dari amal-amal kebaikan yang sering dilakukan oleh seorang, hendaknya dia menjaganya dan terus melakukannya. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah hanya satu hadis, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepada aku, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan." Kamu jangan berbuat seperti fulan. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dia dahulu adalah orang yang sering salat di malam hari. Ya, tapi kemudian dia meninggalkan qiyamul lail, dia meninggalkan salat di malam hari. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini adalah teguran Nabi SAW kepada, atau peringatan, nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Dan kita mengetahui dalam sejarah ya biografi Abdullah bin Amr bin As, beliau adalah seorang yang sangat taat pada Allah Ta'ala, orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr ibn al-As. Dan Nabi SAW mengingatkan beliau, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, jangan kamu berbuat seperti perbuatan si fulan." Beliau tidak menyebutkan namanya. Dan ini bagian dari adab. Dalam menasihati, tidak usah menyebut nama. Jangan kamu seperti fulan. Dulu dia itu orang yang rajin sholat di malam hari, tetapi kemudian dia tinggalkan sholat malam. Karena sholat malam suatu amal yang baik. Bahkan sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat di malam hari. Ya, sholat di malam hari. Nah, amal kebaikan ini ditinggalkan oleh orang tersebut, si fulan tersebut. Maka Nabi SAW ingatkan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, jangan kamu seperti orang itu. Dulu dia sholat malam, kemudian ditinggalkannya.
Jangan seperti itu. Nah, demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Hendaklah seorang menjaga, memeliharanya. Ya. Mungkin dia sering sholat duha. Dia muwadzib ala sholat duha. Orang yang tekun dalam melaksanakan sholat duha. Jangan ditinggalkan. Usahakan untuk tetap berupaya selalu melakukan sholat duha. Atau mungkin dia bersedekah. Atau amal yang lainnya dari amal-amal kebaikan. Ya, yang biasa dia lakukan. Jangan sampai dia meninggalkannya. Kemudian bab yang berikutnya. Babu istihbab tibil kalam. Wa talaqatil wajhi indal liqa. Ini bab tentang tibil kalam. Kita dianjurkan untuk berbicara dengan perkataan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Ya. Wa talaqatil wajhi indal liqa. Dan anjuran agar seorang menampakkan wajah yang berseri ketika dia bertemu dengan saudaranya. Ini bagian dari akhlak dan adab. Dan bagian dari agama ini. Islam itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita jangan memilah-milih. Jangan mengotak-ngotak Islam ini. Yang penting akidah. Akhlak nomor 2. Keliru. Ya. Salah besar. Ya. Salah besar. Jadi harus kita menjadikan dan mengambil Islam secara kafah. Ya. Oleh karena itu, pemahaman-pemahaman yang salah dalam berislam harus dihilangkan. Bahwa Islam adalah satu kesatuan. Islam mengajarkan tauhid, juga Islam mengajarkan talaqatul wajh indal liqa. Islam mengajarkan tauhid. Tauhid yang tertinggi. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha. Dalam satu riwayat afdaluha qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mendasar adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu tauhid. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan rasa malu salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Ini satu kesatuan. Ya. Jangan kita memilah-milih. Ya, kita mendatangkan ajaran baru nanti. Akhirnya nanti seperti perbuatan ahlul bidah. Ya, yang memisah-misahkan. Oh, ini akidah. Akhlak gampang. Ya. Jangan. Islam utuh. Satu kesatuan. Yang mengajarkan kepada kita tauhid sallallahu alaihi wasallam, beliau juga yang berakhlak mulia. Yang dipuji akhlaknya oleh Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Jadi Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita tauhid. Ya. Dan melarang kita dari syirik. Yang mengajarkan kita taat kepada ulil amri. Yang mengajarkan kita untuk berbuat baik pada orang tua. Yang mengajarkan kepada kita untuk sholat pada waktunya. Beliau pula yang mengajarkan kepada kita wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dan akhlak yang mulia. Maka Islam satu kesatuan, jangan dipisah-pisahkan agar kita menjadi seorang muslim, seorang sunni, seorang salafi yang paripurna dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, babu istihbab tibil kalam. Bab anjuran untuk berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik. Ucapan-ucapan yang baik.
wa talaqatil wajhi indal liqa, dan anjuran agar seorang menampakkan wajah yang berseri ketika bertemu dengan saudaranya. Di antara dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama surat Al-Hijr ayat yang ke-88. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan kepada kita, kepada Nabi SAW, dan tentu ini juga perintah kepada kita, karena Nabi SAW adalah uswah hasanah, contoh teladan. Beliau yang wajib diikuti, wajib diteladani. Allah mengajarkan kepada beliau untuk tawadhu, rendah hati. Bedakan rendah hati dan rendah diri. Kita tidak boleh merendahkan diri kita. Dalam arti rendah diri itu yang menyebabkan seorang itu berperilaku, bersikap, bermental minder. Ini tidak baik. Ya, ini sifat yang tercela. Rendah hati, seorang dia memiliki keutamaan, dia memiliki kelebihan, tapi dia tidak pernah sombong dengan kelebihan yang diberikan padanya. Dia tidak pernah angkuh dengan apa yang Allah berikan padanya, tapi dia tawadhu, merendahkan hatinya. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW agar bersikap rendah hati, tawadhu kepada kaum mukminin. Ya. Yang beliau adalah contoh bagi kita. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi rendah hati ini apalagi kepada kaum mukminin. Kalau seorang dia menunjukkan dirinya, menunjukkan identitasnya kepada orang kafir, itu perilaku yang baik, yang mulia. Bahwa aku seorang muslim. Ya. Dia tunjukkan, dia mempunyai identitas kepada orang kafir. A'izzah alal kuffar. Ya. Saya tunjukkan bahwa dia seorang muslim. Ini sikap yang dituntut oleh agama kepada kita. Kita tidak boleh minder dan agama kita. Kita harus bangga. Kita harus bersyukur. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan kepada kaum mukminin, "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kalian merasa rendah diri. Ya. Merasa hina diri. Wala tahzanu, dan jangan kalian berduka cita. Jangan kalian bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kalianlah orang-orang yang paling mulia apabila kalian beriman. Maka seorang mukmin di hadapan orang kafir yang bukan muslim, dia tunjukkan identitasnya. Aku seorang muslim. Aku seorang muslim yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi kepada sama kaum muslimin, dalam akhlak, dalam perangai bersama kaum mukminin, dia hendaknya tawadhu. Ya, tawadhu, rendah hati. Ini yang dianjurkan oleh agama kepada kita. Dan Nabi SAW contoh teladan dalam sifat ini, karena beliau adalah orang yang sangat tawadhu sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah muliakan beliau, ya, Allah tinggikan derajatnya, dan beliau adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah penghulu seluruh manusia. Kata beliau, wala fakhra. Tapi itu bukan untuk kebanggaan. Itu bukan untuk kebanggaan. Ini menunjukkan salah satu bentuk tawadhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kita tanamkan dalam diri kita perangai dan akhlak yang mulia. Apalagi kita mengetahui akidah manhaj salaf, akidah salaf, hendaklah akhlak pun akhlaknya para salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Demikian dapat disampaikan. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
atas pembahasan materi yang telah disampaikan di pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kaum muslimin yang menyimaknya. Dan para pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon atau pesan singkat. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Silakan Umu. Ini Ustaz, kita dianjurkan harus memperbanyak istighfar ya Ustaz. Terus istighfar yang seperti apa yang harus kita perbanyak ya Ustaz? Nah, cukup pertanyaannya. Satu lagi boleh nggak Ustaz? Silakan disampaikan. Ini untuk sholat witir yang 1 rakaat sama yang 3 rakaat langsung, apakah duduknya iftiros atau tawaruk ya Ustaz? Baik. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dan silakan Ustaz. Jazakallah khairan. Tentang kita dianjurkan istighfar. Betul. Kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Baik dalam keadaan lapang, apalagi dalam keadaan sempit. Ya. Dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan sakit. Jadi intinya bahwa kita dianjurkan memperbanyak istighfar ya dalam kehidupan kita di dunia ini. Adapun macam-macam istighfar, lafaz-lafaznya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Dan ini pernah saya jelaskan. Seorang boleh mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Juga boleh seorang mengucapkan ya, meminta ampun dari Allah Ta'ala. Allah maghfirli. Allah maghfirli. Allah maghfirli. Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Ini bagian dari permohonan ampun. Atau juga ada yang lebih panjang dikit. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga istighfar, sayyidul istighfar. Yang dia menjadi zikir pagi dan petang. Walaupun seorang misalnya dia membaca kalimat itu ya di lain kesempatan sebagai doa, maka ini pun insya Allah suatu hal yang dibolehkan. Memang kita dianjurkan baca pagi dan petang hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa ant. Kita dianjurkan baca pagi hari dan petang hari. Jadi itu diantara macam-macam bentuk istighfar. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Ya, silakan kita perbanyak dari istighfar-istighfar tersebut. Intinya, ketika kita membaca istighfar, hendaknya kita juga khusyuk. Artinya betul-betul menghadirkan bahwa aku sedang minta ampun pada Allah Ta'ala. Tidak sekedar ucapan kosong. Ya, sebenarnya kita juga konsen bahwa aku ini minta ampun pada Allah Ta'ala. Allah maghfirli, Allah ampunilah aku. Astagfirullah, mohon ampun pada Allah. Ya. Jadi, ketika seorang membaca istighfar dengan dia pahami maknanya, hatinya juga khusyuk, dia minta pada Allah Ta'ala, tentu ini akan lebih afdal, lebih utama daripada sekedar ucapan, tapi dia tidak menyadari apa yang diucapkannya. Ini tentang istighfar. Adapun tentang sholat witir, atau sholat atau duduk iftirash dan duduk tawarruk, bagi sholat yang hanya ada satu tahiyat. Jadi sholat kita ini ada yang 2 tahiyat, 2 tasyahud, ada yang 1 tasyahud. Yang 2 tasyahud, contohnya sholat maghrib. Tasyahud pertama, tahiyat pertama dan tahiyat kedua. Sholat zuhur, ada tahiyat pertama, ada tahiyat kedua. Sholat isya, tahiyat pertama, tahiyat kedua. Sholat asar juga demikian. Ada tahiyat pertama, tahiyat kedua. Tahiyat pertama duduknya iftirash, dan tahiyat kedua duduknya tawarruk. Ya. Ini yang masyhur, dikenal dan diamalkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, ada sholat-sholat itu yang jumlah tasyahudnya hanya 1 kali.
Contohnya sholat Jumat, sholat witir yang 1 rakaat atau yang 3 rakaat sekaligus, sholat id, sholat sunnah rawatib, itu 1 tasyahud. Nah, di sini ada perbedaan di kalangan ulama tentang duduknya. Apakah duduk tawarruk atau duduk iftirash? Ini masalah khilafiyah. Ya, sampai kapanpun tetap dia menjadi masalah khilafiyah. Ya. Tapi saya pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan sholat yang 1 tasyahud, maka ketika duduk tasyahud hanya dan duduk iftirash. Dan duduk iftirash. Tetapi tidak mengingkari. Kalau kita melihat ada orang sholat subuh misalnya, dan di masjid kami begitu. Ada juga para jamaah yang mereka dalam duduk tasyahud, ya, sholat yang 1 tasyahudnya dengan duduk tawarruk, ya kita biarkan. Karena itu juga pendapat, ada dasarnya, ada landasannya. Ya, maka silahkan yang melakukan hal itu. Jadi masalah khilafiyah, tinggal bagaimana kita memilih salah satu dari 2 pendapat para ulama. Ya. Ya, mereka yang mengatakan duduk tawarruk ada dasarnya. Ya, karena duduk tawarruk itu disebutkan dalam hadis Muslim, duduk yang ada salamnya. Beliau SAW duduk tawarruk, itu dasar mereka. Ya. Sementara sebagian ulama yang lain yang juga meneliti masalah hadis-hadis ini, mereka menyebutkan bahwa sholat yang hanya ada 1 tahiyat atau tasyahud, itu duduknya adalah duduk iftirash. Jadi masalah khilafiyah, Bu, silakan memilih yang Abdurrahman, mana yang mantap dalam diri Anda, lakukanlah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Di antara satu pertanyaan yang disampaikan, Ustadz, Assalamualaikum, adakah syariat yang mengajarkan berkaitan dengan sholat tolak bala? Karena akibat tersebarnya virus ini, beberapa orang mengerjakannya. Jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Barakallahu fikum. Tentang pertanyaan tersebut, wallahu a'lam, kami ya sejauh ini dari apa yang kami ketahui ya tentang petunjuk dari Nabi SAW, beliau tidak pernah atau tidak mengajarkan adanya sholat khusus untuk tolak bala. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kami tidak menjumpai suatu riwayat hadis dari Nabi SAW atau para salafus soleh dari para sahabat di zaman Khulafaur Rasyidin, ya zaman sahabat atau tabi'in, bahwa mereka ketika turunnya wabah ada sholat namanya sholat tolak bala. Ya. Ini tidak pernah dikenal. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian ini, wabah corona ini, kita diperintahkan untuk apa? Bertobat pada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Meyakini Allah Azza wa Jalla bahwa tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Katakanlah bahwa tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah dicatat oleh Allah. Maka naudzubillah min dzalik, kalau misalnya ada seorang yang dia diuji oleh Allah Ta'ala ya dengan yang dia seorang muslim, diuji oleh Allah Ta'ala dengan dia terkena wabah ini, hendaklah dia itu kembalikan pada Allah Ta'ala. Bahwa tidak akan menimpa dirinya kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Dan di balik ini pasti ada hikmah yang besar. Dia minta pada Allah, semoga disembuhkan. Kalaupun ditakdirkan seorang dia mati, ya, dan wabah ini, maka insya Allah jika dia sabar dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah, maka insya Allah dia tergolong orang-orang yang mati syahid. Ya, ini indahnya. Ya, indahnya kita beriman pada Allah Ta'ala. Makanya orang yang mantap dalam dirinya, yang tenang ketika turunnya wabah, ketika turunnya bencana, adalah orang-orang beriman. Dan perlu kita ingatkan pada kesempatan yang baik ini bahwa masih ada hari yang lebih dahsyat.
dari hari-hari wabah ini. Yaitu hari ketika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, hari ketika kita mati. Apa yang kita bawa? Kemudian yang lebih dahsyat dari itu adalah Yaumul Qiyamah. Manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka apabila kita mencermati, ya, boleh kita ini memikirkan tentang wabah ini, kita berdoa, kita berupaya, ya, agar kita terhindar dari wabah ini dan berdoa dan kemudian melakukan sebab-sebab. Tetapi jangan sampai wabah ini menjadikan kita ini lupa bahwa akan ada satu hari yang lebih dahsyat dari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari ketika seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibunya dan dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istrinya dan dari anak-anaknya. Itu jauh lebih dahsyat. Ya, jadi kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar TV Roja dan Radio Roja dimanapun berada, ya jangan sampai kita menjadikan corona ini lebih dari kiamat. Ya. Lebih dari hari yang lebih dahsyat. Tapi kita terima musibah ini dan terus berdoa pada Allah Ta'ala, beristighfar, minta ampun pada Allah, ya, rendahkan hati dan diri kita pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita melakukan sebab-sebab dan terus berdoa semoga Allah cepat dan segera mengangkat wabah ini. Ya, itu silahkan. Tapi jangan sampai hal ini melalaikan kita kepada suatu hari yang lebih dahsyat. Ya, agar kita terus melakukan amal kebaikan, mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk hari kiamat. Kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang mana pada hari itu setiap orang akan diperlihatkan amalnya. Setitik debu pun amal kebaikan, dia akan melihatnya. Demikian pula setitik debu amal keburukan juga akan dilihatnya. Dan kita hanya berharap ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dan rahmatnya, karunia-Nya, ya, kepada hamba-hambanya, Allah segera mengangkat wabah ini dan melindungi kita dari wabah ini. Ya. Itu menjadi harapan setiap orang mukmin, setiap orang muslim, bahkan penduduk bumi ini mengharapkan demikian. Dan kita hanya minta pada Allah Azza wa Jalla dan melakukan sebab-sebab yang telah dituntun, diajarkan, ya, kepada kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir menutup perjumpaan serta kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk menyampaikan ikhtitam atau istifadah dari pelajaran kita pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita semua aspek kehidupan. Dari masalah yang terbesar, masalah tauhid, masalah akidah, masalah manhaj, sampai kepada masalah yang kecil, masalah akhlak, masalah perilaku, semua menjadi bagian dari ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap amal yang kita lakukan yang baik, walaupun kecil, akan kita lihat. Demikian pula setiap amal yang buruk, walaupun kecil, juga akan kita melihatnya. Maka dari itu, marilah kita mengisi hidup ini dan tuntunan dan mengikuti tuntunan agama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan keselamatan setiap orang. Dari kaum muslimin, siapapun dia orangnya selama dia itu muslim. Entah dia dari kelompok mana, dari organisasi mana, dari apapun dia, selama dia muslim, maka dia mempunyai satu kewajiban. Yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang benar.
Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Siapapun kita, pakaian apapun yang kita pakai, organisasi manapun yang kita berada di dalamnya, selama kita sebagai seorang muslim, maka kita mempunyai kewajiban terhadap seruan Allah Azza wa Jalla, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak yang akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah yang lurus tersebut. Ini wasiat Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Demikian apa yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan semoga Allah menganugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.